Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaiti dari kelas 12D Tata Busana. Tujuan saya membuat video ini karena saya mendapatkan tugas dari Miss Nurul untuk remedial PABP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan Nabi Musa dengan Safura. Pada suatu hari di kota Madian, terdapat dua perempuan yang sedang menunggu giliran mengambil air dari sumbernya. Dua perempuan itu ialah Safura dan Laya, kakak beradik dari keluarga Nabi Syuaib. Kedua perempuan tersebut memiliki sifat ifah atau penjagaan diri. Maka dari itu mereka cukup enggan untuk berikhtilatah bercampur bari dengan laki-laki. Sedangkan Nabi Musa adalah seorang pangeran muda di Mesir. Dirinya tumbuh dari kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh rumah kerajaan Firaun. Pertemuan Nabi Musa dan Safura berawal di sumber air tempat di mana Safura dan kakaknya menunggu giliran dari para penggembala laki-laki. Teriknya matahari di kota Madian membuat Musa yang saat itu menjadi musafir tak kuasa membendung rasa haus. Beruntungnya ia menemukan sumber air di kota itu. Ketika mengamati area sumur, Nabi Musa tidak sengaja melihat dua perempuan yang tak jauh dari tempat itu. Mereka tak tampak menahan kambingnya agar tidak minum air sumur bersama hewan ternak pengembara laki-laki. Penasaran dengan kelakuan Safura dan Laya, akhirnya Nabi Musa menghampiri kedua perempuan tersebut dan bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan? Kami tidak dapat mengambil air sampai para pengembala pergi. Bapak kami sudah tua, ia tidak bisa mengembala dan mengambil air minum sendiri. Maka dari itu, kami berlindung di tempat yang kau lihat ini. Inilah nasib orang yang lama. Orang kuat dapat minum air yang jernih, sedangkan yang lemah meminum air sisanya," ujar Safura. Setelah mendengar penjelasan dari Safura, Nabi Musa AS pun merasa iba hingga akhirnya ia memutuskan untuk membantu mereka mendapatkan air. Dengan membuka sebuah batu besar, berkat bantuan sang Nabi, hewan ternak Safura dan Laya bisa minum air jernih sepuasnya. Sebagai musafir, tenaga Nabi Musa banyak terkuras ketika ia mengangkut batu besar tersebut. Setelah menolong kedua putri Nabi Syuaib, ia berteduh di bawah pohon dan mengistirahatkan tubuhnya yang semakin lemas. Sementara itu, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, sungguh aku butuh makanan sedikit atau banyak untuk menghilangkan rasa lapar." Setelah itu, Safura menceritakan tentang kebaikan Nabi Musa kepada papanya, Nabi Syuaib. Safura dan Laya merasa begitu senang karena berkat bantuan Nabi Musa, mereka bisa pulang ke rumah lebih awal. Lalu, hewan ternak mereka pun bisa segar kembali dan di kandangnya. Biasanya, kakak beradik itu harus pulang sampai sore karena menunggu sumber air sepi dari pengembala laki-laki. Safura yang masih terbawa suasana bahagia menceritakan hal tersebut kepada papanya, Nabi Syuaib. Ia sangat bersemangat menceritakan sosok laki-laki yang telah membantunya dan berharap papanya bisa membalas budi kepada Nabi Musa alaihissalam. Mendengar cerita dari anak perempuannya, Nabi Syuaib meminta Safura untuk mendatangkan Nabi Musa ke rumah untuk bertemu dengannya. Safura pun langsung bergegas menemui Nabi Musa. Ia merasa malu-malu sambil menutup kepala dan wajah dengan bajunya. Safura menjelaskan bahwa bapaknya meminta Nabi Musa untuk datang ke rumah karena ia telah membantu hewan ternaknya dan keluarganya. "Sungguh, papaku meminta untuk membalas kebaikanmu kepada kami. Ia juga akan memberimu upah karena telah mengambilkan air untuk hewan ternak kami," ujar Safura dengan sopan. Akhirnya, Nabi Musa pun menerima undangan Nabi Syuaib hanya untuk mengambil keberkahannya saja, bukan untuk mencari upah. Ketika dalam perjalanan ke rumah Safura, Nabi Musa mengarahkan perempuan tersebut untuk berjalan ke belakangnya. Hal ini dilakukan agar tidak mengundang fitnah ketika orang melihat mereka yang berjalan bersamaan. "Berjalanlah di belakangku, lemparkanlah kerikil ke jalan yang benar sebagai petunjuknya," ujar Nabi Musa pada Safura. Selain menghindari bahaya fitnah, Nabi Musa juga mengetahui bahwa Safura cukup malu ketika harus berjalan di depannya. Sesampainya di rumah Nabi Syuaib, kedatangan Nabi Musa disambut dengan baik oleh keluarganya tersebut. Ia diberikan hidangan berbagai makanan dan mempersilahkan Nabi Musa untuk memakannya. Namun Nabi Musa justru menolaknya
seraya berkata, "Sungguh kami berasal dari keluarga yang tidak menjual agama dengan dunia. Kami tidak meminta ganti atas amal kebaikan yang telah kami lakukan." Padahal saat itu ia benar-benar sangat lapar. Nabi Musa pergi dari Mesir tanpa berkat apapun, dan dalam perjalanan ia hanya memakan sayur dan dedaunan. Mendengar hal tersebut, Papa Sapura dan Laya menjawab, "Ini adalah adat kebiasaan kami dan nenek moyang kami. Kepada setiap orang yang mengunjungi rumah kami, orang yang melakukan kebaikan, maka ia berhasil diberi hadiah dan tidak haram mengambilnya." Nabi Musa akhirnya bersedia menyantap jamuan yang telah dihidangkan untuknya. Setelah itu, ia mulai memperkenalkan diri kepada Nabi Syuaib bahwa dirinya bernama Musa dan berasal dari Mesir. Ia juga mengisahkan bahwa kedatangannya ke kota Madian dengan berjalan kaki dilakukan untuk menghindari kejaran dari Fir'aun dan kaumnya. Diketahui ia memang telah membunuh salah satu kaum dari keluarganya, tetapi hal tersebut dilakukan dengan tidak sengaja. Nabi Musa saat itu sedang membantu salah satu kaum Bani Israel dari golongannya yang sedang bertikai dengan kaum Fir'aun bernama Al-Kibti. Tidak tersangka-sangka, pukulan dari Nabi Musa menewaskan Al-Kibti dengan seketika. Laki-laki yang menolong putri dari Nabi Syuaib itu juga mengisahkan tentang Fir'aun dan kaumnya yang kufur dan zalim pada Bani Israel. Mendengar penjelasan dari Nabi Musa, Papa Rai Sapura dan Laya pun menenangkan tamunya itu. "Jangan takut dan tenanglah, perbaiki dirimu. Sungguh kau telah selamat dari kekuasaan yang zalim dan kau telah keluar dari kerjaan mereka. Tidak ada raja seperti mereka di negara kami," ujar Nabi Syuaib. Di tengah perbincangan papanya dengan Nabi Musa, tiba-tiba Sapura berkata, "Wahai papaku, pekerjakanlah ia untuk mengembala kambing ini. Sungguh ia adalah pekerja yang paling baik, karena ia kuat untuk menjaga binatang ternak dan mengurusnya. Ia pun dapat dipercaya dan tidak perlu dikhawatirkan akan berbuat khianat." Memang apa yang kamu ketahui tentangnya, tentang Nabi Syuaib pada anaknya? Ia mampu mengangkat batu yang besar, Papa, padahal batu itu hanya mampu diangkat oleh 10 orang laki-laki, ungkap Sapura. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa dalam perjalanan ke rumah Nabi Musa yang berjalan di depan Sapura, tujuannya agar perjalanan mereka tidak mengandung fitnah. Mendengar seluruh penjelasannya dari putrinya, ternyata membuat Nabi Syuaib tidak hanya akan memperkerjakan Nabi Musa, ia memiliki rencana untuk menikahkan salah satu putrinya kepada Nabi Musa. "Aku ingin menjadi mertuamu dan menikahkanmu dengan salah satu putriku ini. Pilihlah yang kamu inginkan." Mereka adalah Sapura dan Laya. "Maharnya adalah engkau mengembala kambingku ini selama 8 tahun. Jika kamu rela ditambah 2 tahun, mereka itu hakmu," ujar Nabi Syuaib. Tak menyangka bahwa kedatangannya ke rumah Nabi Syuaib akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Dengan penuh rasa takzim, Nabi Musa pun memilih Sapura untuk menjadi istrinya. Lalu ia juga memilih menyempurnakan waktu pengabdiannya selama 10 tahun sebagai maharnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Nabi Musa, akhirnya Sapura dan laki-laki sempat yang menolongnya itu bersatu dan dalam pernikahannya. Dari pernikahan Sapura dan Nabi Musa, mereka dikaruniai buah hati sebagai pelengkap keluarga. 10 tahun kemudian, Nabi Musa bersama keluarganya hendak pergi ke kampung halamannya di Kinana. Di tengah perjalanan, saat Nabi Musa hendak mencari api untuk Sapura dan anaknya, ia mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya dari Allah SWT. Itulah kisah cinta Nabi Musa dan Sapura yang dijodohkan oleh Nabi Syuaib. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.